Saya Yufi Zulhak dengan NIM 2310 651079. Di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Apa sih yang disebut dengan metode Newton-Raphson itu? Metode Newton-Raphson itu digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear. Yang pertama di sini ada metode Newton-Raphson. CLC ini membersihkan command window, terus clear untuk menghapus semua dari variabel dari workspace, dan yang terakhir itu ada close L, yaitu menutup semua jendela grafik yang terbuka. Yang kedua ada definisi fungsi dan turunannya. F fungsi utama yang ingin dicari akarnya, yaitu f buka kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurangi x min 2, dan di bawahnya ada df, yaitu turunan fungsi tersebut, yaitu f pangkat 1 kok beda anjir. Selanjutnya ada definisi fungsi dan turunannya. F merupakan fungsi utama yang ingin dicari dari akarnya. Yang di bawahnya ada df, yaitu turunan dari fungsi tersebut. Lanjut ke nomor 3, yaitu inisialisasi nilai awal. XO merupakan tebakan awal akar. Selanjutnya ada TOL atau bisa disebut dengan toleransi error. Seterusnya ada max iter atau bahas maksimum iterasi. Yang keempat ada array untuk menyimpan hasil iterasi, yaitu xval sama dengan echo, sama dengan array untuk menyimpan nilai-nilai hasil iterasi. Oke, selanjutnya ada Newton-Raphson. X1 sama dengan XO min F buka kurung XO atau DF buka kurung XO merupakan rumus utama dari Newton-Raphson. Terus yang selanjutnya ada xval buka kurung n plus 1 sama dengan xnu. Ini merupakan menambahkan hasil ke array xval. Terus yang ketiga ada ABS buka kurung xnu min x lebih besar tol. Jika perubahan ini sangat kecil, maka dianggap dengan konvergen. Baik, selanjutnya ada plot fungsi dan iterasi Newton-Raphson. Di sini ada xplot sama dengan space Oke, selanjutnya ada plot fungsi dan iterasi Newton-Raphson. Di sini ada xplot, yaitu membuat titik-titik sumbu X untuk digambar.
atau lebih halus dan lebar dari hasil iterasi. Seterusnya ada yplot, yaitu menghitung nilai fungsi dari titik-titik x tadi. Terus di bawahnya ada figure plot, yaitu menampilkan grafik fungsi x sebagai garis biru di grafik. Selanjutnya ada plot xval, yaitu menambahkan titik hasil iterasi Newton-Raphson atau bisa disebut dengan warna merah. Di bawahnya yaitu ada y-line atau menambahkan garis horizontal di y sama dengan 0. Terus di bawahnya ada label, title, dan ada legend, yaitu label judul atau legenda agar grafik mudah dibaca. Kita lanjut dengan grafik yang di samping ini. Oke, yang pertama di sini ada garis berwarna biru. Ini adalah fungsi grafik yang ingin dicari akarnya, yaitu f buka kurung x sama dengan pangkat 3 dikurangi x dikurangi min 2. Yang kedua ada titik merah dan garis putus-putus merah. Itu adalah iterasi Newton-Raphson. Titik ini menunjukkan langkah-langkah iterasi metode Newton-Raphson dari tebakan awal hingga mendekati akar. Yang ketiga ada garis putus-putus hitam. Ini adalah garis sumbu X yang menunjukkan posisi akar, atau karena akar sama dengan titik saat fx sama dengan 0. Kesimpulan dari grafik, mulai dari x sama dengan 1,5 atau tebakan awal. Setelah 3 kali iterasi, ditemukan akar mendekati x sama dengan 1.52138, yaitu titik saat kurva menyentuh sumbu X. Proses ini ditunjukkan oleh titik-titik merah yang semakin mendekat ke garis Y atau 0. Saya Diki Zulkarnain dengan NIM 2310651068. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode regulavalsinya. Bagi yang pertama, di sini ada CLC, yang dimana itu bertujuan untuk membersihkan jendela komen. Yang kedua ada clear, menghapus semua variabel dari memori. Untuk definisi fungsinya, di sini saya menggunakan fungsi fx, fx cos x min x. Untuk batasan dan parameter iterasinya, batasan A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, dan toleransinya IE min 5. Iterasi maksimumnya max iter sama dengan 100. Max iter sendiri membatasi jumlah iterasi agar tidak terjadi loop secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada pengecekan apakah fungsi memiliki akar dengan syarat tanda FA dan FB berlawanan. Jika tidak, akan muncul pesan error. Lalu selanjutnya di sini ada iterasi metode regulavalsi. For I sama dengan 1 max iter. Trik baru menggunakan metode regulavalsi. C sama dengan B min FB kali A min B, FA min FB.
Jika FC lebih kecil daripada 0, berarti akar sudah cukup mendekati 0 dan iterasi akan dihentikan. Interval AB diperbarui sesuai tanda dari FA kali FC untuk menjaga keberadaan akar. Baik, untuk hasil outputnya, untuk bagian Y-nya akan ditemukan hasil seperti ini. Kemudian untuk bagian X-nya akan seperti ini. Baik, yang selanjutnya di sini ada plot grafik yang dimana garis biru menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan cos x min x pada rentang x dari sekitar 1 hingga 2. Kemudian ada titik merah. Titik merah di grafik menunjukkan akar hampiran yang diperoleh dari metode regulavalsinya. Ini adalah nilai C hasil iterasi akhir yang mendekati akar sejati. Titik ini berada sangat dekat dengan sumbu X, menunjukkan bahwa nilai fungsi di titik tersebut, f dalam kurung C, sudah sangat kecil atau mendekati 0. Dan ada garis putus-putus horizontal. Ini adalah sumbu X atau garis referensi untuk 0. Tujuannya untuk membantu secara visual melihat di mana fungsi memotong sumbu X yang menandakan akar dari fungsi tersebut. Interpretasi akar. Karena fungsi memotong sumbu X secara halus dan mendatar, metode regulavalsi mempersempit nilai A dan B secara bertahap hingga titik potong ditemukan. Akar yang ditemukan secara visual cocok dengan solusi ekstrak dari cos X sama dengan X, yaitu sekitar 0,739085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim dengan NIM 231065107. Di sini akan menjelaskan dua materi, yaitu secan dan biseksi. Yang pertama, biseksi. Di sini kita menggunakan metode biseksi yang dapat menginput soal dari user atau pengguna, yang dimana itu terdapat ini. Terus ada A input untuk menginput A dan B untuk menginput B. Tol ini untuk menginput toleransi, max liter untuk maksimal literasi yang akan dikeluarkan. Yang langsung saja kita run. Nah, di sini akan langsung keluar. Di sini ada masukan fungsi. Ini untuk biseksi. Yang kita masukkan pertama nilai ini yang masukkan ke dalam ini soalnya yang saya sudah buat. Masukkan batas bawah A dan B. Di sini ada 2 dan 3, berarti A nya kita isi 2 dan B nya kita isi 3. Toleransi, maksudkan toleransi di sini toleransinya 20 karena saya lupa nulis soalnya. Kita tulis saja di sini 20. Lalu masukkan literasi maksimumnya. Di sini ada 5. Kita masukkan juga di 5. Maka yang terjadi adalah akan keluar di sini akar ditemukan 2,5 dari literasi 1 saja. Nah, di grafik di sini metode biseksi ini membutuhkan 2 titik kan, ada A dan B dengan syarat F A atau F berbeda. Intervalnya dibagi 2 terus menerus hingga mendekati akar, yaitu akarnya ini. Yang selanjutnya metode ini sangat stabil, pasti konvergen jika syarat awalnya dipenuhi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang secan. Langsung saja
sama seperti tadi, bedanya ini tidak ada A, B, C, hanya menggunakan 0 dan 1. Kita run saja. Nah, langsung kita masukkan nilai dari sini. Kalau ini langsung ke sini, kita copy saja. Masukkan nilai awal 0. Nilainya di sini adalah 0 dan 1. Kita masukkan saja 0, lalu kita masukkan 1. Nah, masukkan toleransinya di sini ada 1E min 4. Kita masukkan nilai maksimum literasinya adalah 4. Oke, kita masukkan 4 juga. Yang keluar adalah ini, sama seperti ini tadi, akan keluar 4 di sini. Dan di garis ini, garis secannya, garis merah menunjukkan grafik fungsi fx, dan garis biru ini, garis biru putus-putus adalah garis secan yang menghubungkan dua titik antara kurva fx dan titik-titik biru melingkar. Nah, ini menunjukkan titik hasil literasi secan, yaitu titik hasil ini. Dari yang pertama adalah 0, 0 dan seterusnya. Dan 2 materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.